Ya, Oh, silahkan. Pak pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, izinkan kami di sini dari kelompok 3 untuk mencoba share terkait dengan salah satu tugas di mata kuliah filsafat dan etika bisnis, yaitu terkait dengan penerapan metode ilmiah dan sains, di mana pada kesempatan ini kita fokuskan penerapan metode ilmiah dan sains ini dalam meningkatkan produktivitas kerja pada masa pandemi COVID-19. Untuk pemaparan ini kami bagi 3. Yang pertama dari sisi pendahuluan, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Irma ya. Kemudian dari sisi implementasi di kehidupan sehari-hari, insya Allah saya yang sampaikan. Kemudian dari sisi solusi, kemudian simpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh rekan kami Pak Joko. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, silakan Bu Irma untuk memulai paparan pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa di next ya, Pak. Buat screen-nya. Nah, dalam penerapan metode ilmiah dan sains ini, yang pertama yang kami akan bahas pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini kenapa kita memilih dengan tema makalahnya itu bahwa penerapan metode ilmiah dan sains dalam meningkatkan produktivitas kerja selama masa pandemi COVID-19. Nah, hal ini kita di latar belakangnya karena ingin membuktikan atau karena kita ingin mencari tahu bagaimana metode ilmiah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu ya dalam hal yang fenomenal yang akan dilihat adalah saat sekarang ini fenomenanya berada pada era pandemi COVID-19. Sehingga bagaimana produktivitas kerja pada masa ini harus bisa ditingkatkan. Dan dengan cara metode ilmiah ini, kita akan dapat melihat dan dapat juga mengetahui bagaimana cara-cara dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian, latar belakang kenapa kami mengambil hal ini, metode ilmiah tidak hanya sebatas dalam pengertian arti sempit yang dulu kita mengenal bahwa metode ilmiah ini hanya berupa dipergunakan pada bagaimana tata cara ilmu pengetahuan seperti dalam halnya IPA, tetapi metode ilmiah ini juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya saja terhadap bidang ilmu sosiologi, kemudian juga psikologi. Nah, itu menjadi hal yang baru, tidak hanya terbatas pada bagian IPA saja. Nah, oleh karena itu hal yang menarik gitu, karena harus dengan fenomena yang ada, maka kami akan membaginya menjadi penerapan metode ilmiah dan sains dalam meningkatkan produktivitas kerja. Adapun di sini adalah tujuannya kami dalam melakukan penelitian ini adalah tujuannya adalah mendalami materi pokok bahasan tentang metode ilmiah dan sains pada mata kuliah filsafat dan etika bisnis. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan penerapan metode ilmiah dan sains dikaitkan pada kasus yang ada di lingkungan, khususnya pada peningkatan produktivitas pada masa pandemi COVID-19. Kemudian manfaatnya itu meningkatkan pemahaman tentang metode ilmiah dan sains pada mata kuliah filsafat dan etika bisnis, serta mengetahui faktor dan cara peningkatan produktivitas kinerja pada masa pandemi COVID. Adapun rumusan masalah yang akan kita ambil yaitu
sebagai rumusannya dulu. Nah, apakah yang dimaksud dengan ilmu, metode ilmiah dan sains? Kemudian penerapan metode ilmiah dan sains dalam meningkatkan produktivitas pada masa pandemi, dan mengapa metode ilmiah dan sains itu penting diterapkan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Sebelum kita bisa membahas lebih lanjut, maka kita harus mengetahui apa sih tentang teori tentang sains. Sains secara singkat adalah suatu proses untuk menghasilkan pengetahuan empirik melalui pengamatan fenomena alam. Nah, elemen sains yang tidak terlalu nyata namun sangat penting adalah hasrat ingin tahu ilmuwan itu sendiri pada saat mencari jawaban atau pada saat berusaha mendapatkan pengetahuan yang benar dari permasalahan yang dihadapi. Hasrat ingin tahu ini masih sangat diperlukan karena walaupun telah banyak fenomena alam yang dapat dijelaskan, masih jauh lebih banyak fenomena alam yang belum diketahui, seperti hanya dalam ilmu sosiologi atau sosial. Nah, inilah yang akan kita bahas pada metode ilmiah dan sains ini. Kemudian, dari ciri-ciri sains ini dapat beberapa kita kaji. Yang pertama, sains itu bersifat logis dan rasional. Artinya, ilmu sains selalu masuk akal dan dapat diterima oleh nalar manusia. Kemudian yang kedua, harus memiliki objek kajian yang konkret, artinya berupa bahwa kajian ini haruslah konkret dan nyata. Dengan kata lain, objek yang diteliti haruslah objek yang nyata, dapat diterima oleh panca indera manusia, baik itu benda padat, benda cair, ataupun gas. Kemudian yang ketiga, dikembangkan dengan metode sistematis. Nah, di sini bagaimana sih metode yang sistematis? Artinya harus ada langkah-langkah yang sistematis melalui metode ilmiah. Peneliti harus dilakukan secara urut dan rinci serta sesuai dengan metode ilmiah yang digunakan. Kemudian ciri khas lain dari sains adalah harus objektif dan apa adanya. Kemudian juga berdasarkan pengalaman yang nyata. Terus ciri khas lain juga adalah bersifat universal. Artinya di sini semua yang dilakukan pengambilan eksperimen dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Kemudian juga ciri khas sains yang lain adalah bersifat falsifiable atau dapat dibuktikan. Maksudnya, hipotesis-hipotesis dalam sains bisa dibuktikan melalui percobaan, eksperimen, observasi nyata pada objek yang diteliti untuk membuktikan kebenaran. Kemudian bisa diulang dengan hasil yang sama dan tidak menerima kebetulan yang tidak disengaja. Selain itu, kemudian kita bisa melihat dari metode ilmiah. Nah, pengertian metode ilmiah sendiri adalah langkah atau tahap yang teratur, sistematis, empiris, terkontrol yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah ilmiah yang berawal dari adanya permasalahan yang diperoleh dari pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi pada suatu objek pengamatan. Nah, tujuan dari metode ilmiah sendiri, yang pertama untuk pembuktian terhadap suatu kebenaran yang dapat diatur oleh pertimbangan yang logis. Kemudian untuk mencari pengetahuan yang mulai dari penemuan masalah harus dipecahkan atau dicari solusinya, pengumpulan data, menganalisis data, dan diakhiri dengan menarik suatu kesimpulan. Kemudian tujuan dari metode dasar ilmiah yang lainnya membantu memecahkan masalah dengan pembuktian di mana buktinya harus dapat memuaskan. Kemudian juga dapat menguji peneliti yang telah dilakukan orang lain sehingga dapat didapatkan kebenaran yang objektif dan juga memuaskan. Dan yang terakhir, metode ilmiah maka akan menghasilkan penemuan yang memiliki kualitas tinggi sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, langkah-langkah metode ilmiah pertama harus melakukan observasi. Tahapan observasi ini merupakan hal yang pertama dilakukan. Melihat membaca keadaan permasalahan itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Observasi itu bisa dilakukan dengan melihat, tetapi juga tidak hanya melihat saja, yang tetapi juga harus bisa merasakan, kemudian dapat juga diperoleh dengan mendengar, membaca, atau suatu ungkapan atau pendapat yang seseorang.
Kemudian langkah selanjutnya dari langkah metode dasar ilmiah adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini, nah setelah melakukan observasi atau penelitian, mulailah berpikir ilmiah melalui metode ilmiah didahului dengan kesadaran adanya masalah. Hal ini dapat kita rumuskan masalah tersebut ya, dengan cara menggunakan 5W1H atau ada pertanyaan bagaimana, apakah. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita rumuskan menjadi suatu masalah. Kemudian yang langkah ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis di sini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, perumusan hipotesis ini sangatlah penting. Oleh karena itu, melalui rumusan hipotesis yang baik akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan. Hal ini dikarenakan berpikir ilmiah dilakukan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan sebelumnya dalam metode ilmiah. Pengumpulan data dilakukan di lapangan. Nah, mulai dari sini, hipotesis memprediksi keberadaan fenomena lain. Kemudian yang kelima, menguji hipotesis atau tes eksperimen. Hal ini dibuktikan untuk memberikan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Dan yang langkah keenam adalah merumuskan kesimpulan dan hasil eksperimen. Nah, langkah yang keenam ini adalah langkah paling akhir dalam berpikir ilmiah pada sebuah metode. Nah, kemudian kita dapat merumuskan atau menyimpulkan sesuai dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif. Mungkin dari teori yang akan dikaji yang saya sampaikan segini dulu. Untuk lebih jelasnya bisa dilakukan dengan fenomena studi kasus yang lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Iman. Baik, terima kasih Bu Irma. Pendahuluannya sangat luar biasa, sangat jelas. Dan kita lanjutkan rekan-rekan sekalian dengan kajian empiris terkait dengan fenomena kondisi produktivitas kerja saat pandemi COVID-19 yang kita fokuskan saat ini sebagai contoh di Kabupaten Sumedang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita ambil sebuah data ya, karena kita berbicara ilmiah, otomatis harus based on data, berdasarkan data yang jelas. Di sini kami punya salah satu data dari Waze ya, salah satu aplikasi yang biasa kita gunakan selain Google ya, selain Google Drive, selain untuk lalu lintas itu, salah satunya adalah Waze. Di sini teman-teman sekalian bisa dilihat ya, perkembangannya ada perubahan warna yang signifikan mulai dari yang agak pekat kemudian memudar sampai dengan warna yang agak memudar. Teman-teman, itu pada saat tanggal 6, ini tanggal 6 Februari, rekan-rekan sekalian, sampai dengan 12 Maret 2020, ini kita awal-awal memasuki masa sebelum adanya COVID-19 ya, di mana lalu lintas mobilitas masyarakat di Kabupaten Sumedang sangat tinggi, apalagi untuk range waktu mulai jam 7 pagi ini sampai dengan jam 21. Jadi di sini sangat padat sekali aktivitasnya, mobilitas masyarakat di masa-masa sebelum ada pandemi. Namun rekan-rekan sekalian bisa dilihat ketika kasus pertama mulai terdeteksi pada awal bulan Maret, ini ada warna hijau, di mana warna hijau ini pemerintah mulai mengeluarkan sebuah kebijakan harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah. Ya, itu mulai 15 Maret. Ketika ini mulai diterapkan, maka otomatis ini berpengaruh terhadap mobilitas penduduk. Di sini relatif lebih menurun, sangat signifikan. Ya, sangat signifikan menurun sampai dengan adanya kebijakan lebih jelas. PSBB Bandung Raya, Bodebek, sampai dengan PSBB Jawa Barat. Jadi pembatasan sosial itu betul-betul terjadi, rekan-rekan sekalian.
Dan ketika kita lihat baca data ini dari sisi mobilitas, itu terjadi penurunan mobilitas yang sangat signifikan. Ini yang akan kita kaji lebih jauh. Kemudian teman-teman sekalian, data pembanding lainnya yang coba kita cari adalah data dari Facebook ya. Kenapa Facebook yang digunakan? Karena Facebook adalah media sosial terbesar yang saat ini digunakan di seluruh dunia, lebih dari 2,5 miliar menggunakan Facebook. Kemudian di Indonesia itu ada sekitar 150 juta pengguna internet di Indonesia yang merupakan pengguna aktif medsos juga. Dan salah satunya adalah Facebook. Ternyata rekan-rekan sekalian, berdasarkan data Facebook Movement Range Map, pergerakan masyarakat Sumedang yang diproyeksi dari penggunaan Facebook tanggal 5 Agustus, ini sekitar bulan Agustus teman-teman sekalian, ini bulan Agustus, itu sudah kembali aktif sebelum meluasnya pandemi COVID-19. Jadi pada awal-awal bulan Februari ini. Jadi rekan-rekan sekalian bisa dibandingkan, sebelum ada pandemi, ini adalah garis rata-rata mobilitas masyarakat yang normal. Kemudian ketika ada pandemi, ini ada penurunan mobilitas yang sangat signifikan. Ya, disinilah mungkin terjadi penurunan produktivitas dikhawatirkan. Yang nanti akan kita baca fenomenanya seperti apa. Yang jelas, teman-teman sekalian, pada saat periode ini terjadi semacam penurunan aktivitas ekonomi juga. Artinya bahwa di sini disinyalir ada penurunan produktivitas juga. Nah, kenapa hal ini bisa naik kembali menjelang bulan Agustus? Karena ada upaya-upaya di sini yang dilakukan ketika melihat adanya penurunan produktivitas. Salah satunya adalah upaya-upaya yang terkait dengan bagaimana memanage produktivitas di dunia kerja atau perkantoran. Nah, teman-teman sekalian, ini kita fokuskan di sini ke kalangan bisnis bahwa ada sebuah perubahan fenomena baru. Sebelumnya orang bekerja di kantor, kemudian bekerja di pabrik dan sebagainya. Tiba-tiba ini ada fenomena yang mengharuskan semuanya berubah. Jadi ada yang bekerja di rumah dan sebagainya. Sehingga ada situasi yang dipaksa berubah. Itu kalau tidak diantisipasi pasti ini akan menjadi penghambat tersendiri yang harus kita sikapi lebih jauh. Ini jelas-jelas berubah, baik pada kalangan publik, bisnis maupun pemerintahan. Karena pandemi merubah segalanya, itu tidak bisa dihindari. Selanjutnya teman-teman sekalian, ternyata untuk kembali normal bekerja seperti biasa, itu perlu tahapan yang cukup lama teman-teman sekalian. Di sini ada pembelakuan PSBB. PSBB itu tidak semua bisa bekerja secara full, kemudian jam kerja dikurangi, dan sebagainya. Di sini juga ada transisi pemulihan ekonomi dari mulai B ke C di sini, di mana kapasitas layanan kesehatan juga dituntut harus lebih siap untuk meningkatkan ke tahapan selanjutnya menuju normal. Dan ketika posisi dari C ke D, ini teman-teman sekalian, di mana tahapan-tahapannya sudah mulai siap, itu yang disebut dengan new normal. Pada saat menjelang new normal, sampai dengan pada saat awal-awal persiapan, ini kondisi kerja belum normal, produktivitas masih belum normal. Makanya di sini harus diupayakan upaya-upaya strategis supaya produktivitas bisa tetap terjaga, tapi tetap aman dari COVID. Itu yang menjadi pemikiran bersama. Dan ternyata dari kejadian-kejadian tersebut, teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan fenomena work from home atau bekerja dari rumah atau KDR, kerja dari rumah. Ternyata menurunan mobilitas masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini telah disikapi baik oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah, antara lain dengan yang pertama, pembatasan jumlah karyawan masuk kerja, seperti misalnya pada saat PSBB itu hampir 50% ditekan, yang masuk kerja itu maksimal 50%. Kemudian adanya kebijakan work from home atau juga dikenal dengan kerja dari rumah. Ternyata kebijakan ini tidak mulus teman-teman sekalian. Ada kendala tentunya. Kendala yang pertama tentunya dari sisi pekerja, kemudian yang kedua dari sisi pimpinan. Dari sisi pekerja yang pertama tentunya adalah terkait dengan penyesuaian kerja, waktu kerja, jam kerja, kemudian situasi. Kemudian dibutuhkan juga penjadwalan kerja yang lebih rapi. Karena biasanya WFH terlalu fleksibel pada implementasinya sehingga kurang disiplin, kurang tertata rapi, target kurang terukur. Kemudian tidak terlihat batasan yang jelas antara kantor, rumah, bahkan cenderung waktu bisa menjadi tanpa batasan. Kemudian pekerja jarak jauh cenderung terlihat seperti pengangguran, padahal mereka ditugaskan bekerja di rumah
dan punya target nih, seperti itu. Kemudian bagi para pemimpin ini kendalanya, ini terutama untuk pemimpin-pemimpin yang ada kecenderungan kurang percaya kepada bawahannya. Jadi ketika tidak bisa mengontrol langsung, mereka ragu apakah yang di bawahnya itu bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian kedua, pada pekerjaan yang membutuhkan intensitas kerja kelompok yang tinggi, dibutuhkan pengaturan jadwal pertemuan yang tidak merepotkan. Artinya di sini seorang pemimpin juga harus bisa membagi. Jangan sampai pada shift yang pertama itu orang-orang yang berkinerja tinggi, kemudian pada shift yang kedua orang-orang yang berkinerja tidak terlalu bagus. Sehingga jomplang, akhirnya akan mengganggu stabilitas organisasi atau perusahaan. Kemudian jenis pekerjaan yang membutuhkan bertemu langsung dengan pelanggan misalnya, hanya memungkinkan bekerja secara leluasa yang terbatas. Dan yang terakhir adalah beberapa pekerjaan tidak dapat bekerja tanpa pengawasan. Ini salah satu kendala-kendala yang dihadapi ketika kita menerapkan work from home atau kebijakan dari rumah dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja masyarakat di situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya barangkali tentu ini harus ada upaya pemecahan masalah dan sebagainya, dan untuk hal ini akan dibahas oleh Pak rekan kami Pak Joko. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Nang. Selanjutnya kita memasuki kepada sesi pemecahan masalah. Kawan-kawan yang kami hormati, dari kendala-kendala yang dihadapi, perlu dipikirkan pemecahan masalah atau solusi agar selama pandemi COVID-19 ini produktivitas kerja kita tetap meningkat. Di antaranya, kita bisa melakukan pekerjaan dari rumah, work from home. Tapi kita melakukannya harus dengan kontrol yang cukup ketat, di mana kita bisa menentukan dari jam kerjanya, dari task list-nya, dari penugasannya, maupun dari beban laporan yang harus dibuat. Selanjutnya, kita juga harus melakukan meeting online atau virtual sebagai sebuah upaya kontrol pengendalian. Ini bisa dilakukan pada masa-masa yang tidak terjadwalkan atau bisa juga dilaksanakan dengan dadakan. Sehingga pekerja tetap semangatnya tetap ada. Tidak menentukan kapan waktunya pimpinan harus mengontrol, kapan waktunya tidak mengontrol. Selanjutnya, tentu di masa pandemik ini kita harus memanfaatkan teknologi informasi dan medsos untuk melakukan komunikasi. Di antaranya kita bisa memanfaatkan WA, email, atau aplikasi khusus. Kemudian perusahaan perlu menentukan posisi yang layak bagi pekerja untuk bekerja dari jarak jauh dan secara jelas ditetapkan dalam kebijakan melalui analisis model, jenis pekerjaan, dan operasional kantor. Perusahaan dapat menetapkan skema bekerja jarak jauh seluruh kantor yang mencakup jenis pekerjaan, posisi, bahkan pengaturan waktu yang tepat untuk bekerja jarak jauh, termasuk kemungkinan skema bergiliran atau shift. Selanjutnya juga, ini yang paling penting, yaitu ketersediaan dari sarana, alat, dan perlengkapan termasuk jaringan internet, di mana pada spot-spot tertentu, di mana di lokasi-lokasi tertentu yang tidak tercover oleh jaringan BTS biasanya akan mengalami gangguan. Kemudian kita juga harus menjadwalkan yang harus disepakati dari awal untuk menghindari kecemburuan dan perasaan yang diperlakukan tidak adil dari para pegawai yang tetap bekerja di kantor atau sedang dapat giliran bekerja di kantor. Selain itu, perlu dipikirkan kompensasi bagi pekerja yang tidak mempunyai peluang bekerja di luar kantor. Artinya harus betul-betul dipikirkan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Selanjutnya, kecepatan tanggap pegawai dalam menanggapi pertanyaan atau permintaan dari kantor maupun sesama pegawai. Selanjutnya, kita simpulkan untuk
tadi sudah dipaparkan untuk fenomena-fenomenanya, terus pemecahan-pecahan masalahnya. Nah, kita ambil kesimpulan ini ada tiga kesimpulan, 3 pointer. Yang pertama adalah pemahaman terhadap metode ilmiah dan sains dalam menyikapi sebuah fenomena atau kasus sangat diperlukan, seperti halnya dalam menghadapi produktivitas kinerja selama masa pandemi COVID-19. Hal ini sebagai sebuah antisipasi agar setiap penentu kebijakan tidak salah dalam mengambil keputusan atau minimal bisa meminimalisir kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengamati fakta secara komprehensif, secara keseluruhan. Selanjutnya, membandingkan, mengkomparisasi penanganan masalah yang sama pada beberapa daerah dengan dilengkapi kajian-kajian akan membantu melahirkan solusi-solusi alternatif yang mengarah pada pemecahan masalah. Yang terakhir, COVID-19 tidak bisa kita hindari. Sehingga solusinya adalah bagaimana perusahaan dan lingkungan kerja tetap bisa produktif di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir. Salah satunya yang memang harus mengimplementasikan secara keseluruhan, yaitu dari metode work from home yang terkontrol dan terukur. Selanjutnya kita memasuki ke rekomendasi. Rekomendasi ini kita akan masukkan, yaitu yang pertama, upaya meningkatkan produktivitas kinerja di masa pandemi ini perlu didukung oleh semua komponen dari instansi perusahaan, yaitu mulai dari pucuk pimpinan yang paling tinggi, level manajer yang di tengah, serta pegawai karyawan yang di tataran eksekusi. Karena kebijakan ini bukan hanya berbicara produktivitas yang berkaitan dengan untung rugi perusahaan semata, melainkan ada unsur keselamatan yang lebih utama. Selanjutnya, produktivitas pada hakikatnya meliputi sikap yang senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik dari metode kerja kemarin, dan hasil yang dapat diraih esok harus lebih banyak atau lebih bermutu daripada hasil yang diraih hari ini. Artinya, sikap mental ini menjadi kunci yang harus terus dijaga dan dipacu untuk terus meningkat. Seorang pemimpin dalam instansi perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga setiap mental, setiap elemen dalam organisasinya, supaya tetap kondusif dan diantaranya bisa mengupayakan melalui langkah-langkah seperti menjaga komunikasi dengan setiap elemen organisasi, sehingga senantiasa terbuka atas berbagai saran, masukan, bahkan kritik. Selanjutnya, langkah menjaga rasa keadilan setiap elemen dalam instansi perusahaan, baik dalam pendistribusian pekerjaan maupun dalam pembagian shift saat diberlakukannya work from home. Sistem shifting beralih dalam proses monitoring atau pengendalian produktivitas kinerja dari cara manual menjadi berbasis IT, sehingga penilaian kinerja lebih objektif, lebih terukur secara akurat dan cepat. Terus melakukan inovasi yang akan memacu produktivitas karyawan, yang pada akhirnya akan berakumulasi pada peningkatan produktivitas lembaga atau perusahaan kita sendiri. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari kelompok 3 cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.